Adek. Iya. Cicak dendeng, diam-diam merayap. Datang seorang oten, hop, otaknya ditangkap. Ini siapa ini? Mahadewa atau Mahabharata ini? Mahadewa. Karya bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang Bintang kalau mau bertanya Bang. Enggak, diteruskan lagi aja tadi tema yang tadi. Markus 3 nomor 21. Itu ya, itu ayat itu belum selesai kan? Ya, belum beres. Dan itu, pada saat di dalam Markus 3 nomor 21, Yesus dikatakan tidak waras lagi. Ini firman Tuhan atau bukan ini, Bang? Tadi dia bilangnya bukan. Oh, bukan firman Tuhan. Iya. Lantas kita tahu mujizat Yesus itu bisa menyembuhkan penyakit, Bang. Penyakit kusta, penyakit belang, penyakit lepra, yang lumpuh bisa berjalan. Pertanyaannya, pada saat Yesus tidak waras, siapa yang menyembuhkan, Bang? Kamu percaya Yesus nggak waras? Kalau saya enggak. Saya percaya yang tertulis, Bang. Tapi saya tidak mengimani. Itu hanya keluarganya, yang menganggap dia gila. Saya sih tidak. Gitu. Nggak percaya. Nah, ini yang menjadi masalah ini. Kenapa keluarga yang harusnya menghargai Yesus, ya, menghormati dia, katanya Tuhannya Kristen, tapi kok justru keluarganya sendiri yang menganggapnya gila? Itu loh yang ingin saya tanyakan, Dek. Kenapa? Apa yang Yesus sedang lakukan sampai keluarganya menganggapnya gila? Kejam kali lah. Keluarga sendiri menganggapnya gila. Gimana dong? Silakan Bintang Utara dijawab pertanyaannya. Siapa yang mengatakan gila? Keluarganya Yesus. Ini tuak ini, Bang. Mabuk kayaknya nih, kayak mabuk dia, Bang. Iya. Mana dalilnya dikatakan gila? Markus. Saya tunjukkan. Tunjukkan. Coba. Karena yang lebih pantas itu dikatakan gila yang bisa berhubungan satu malam dengan wanita, ya kan, 30 wanita, ya kan, itu ya baru cocok dikatakan gila. Kayak Nabi Daud gitu, Bang, ya. Kayak Nabi Daud, Nabi Sulaiman, ya, istrinya ribuan gitu, Bang, ya. Kayak yang coba matamu dipasang dulu. Itu matamu, besarkan dulu matamu. Markus 3:21. Sebentar dulu. Kok diam dulu lah, matamu pasang, matamu. Okay. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil. Ini dia Yesus. Sebab kata mereka ia tidak waras lagi. Pertanyaannya. Nih. Kenapa keluarganya menganggap Yesus gila? Coba. Itu bukan gila, itu pasti ada lagi. Di bawahnya pasti ada lagi itu apanya. Ini sudah jelas tertulis. Jelas tertulis. Itu Markus berapa itu? Markus 3 itu. Itu kok langsung lari ke Markus 3 kok masih ada Markus 1, Markus apa? Markus 2. Kan tidak mungkin kita mau baca semua seperti pendeta juga membaca data-data yang suka-suka dia, yang sesuai dengan perpuluhan aja ya. Yang saya tanya ini, kenapa keluarganya menganggapnya gila? Jawab. Itu pasti ada sambungannya, itu kau yang salah tangkap di situ. Karena coba baca nomor 32-nya, baca. Apa yang disebutkan di sana? Ada nggak hubungannya? Nomor 23, 22. Berubah nggak dia jadi waras kemudian? Lalu keluarganya setelah itu menganggapnya waras. Ada nggak? Enggak kan? Selamanya dianggapnya gila di situ kan? Gimana dong? Mana coba baca. Bacalah. Selanjutannya kerasukan Bejebul. Matu. Dan ahli Taurat yang datang dari Yerusalem berkata, ia kerasukan Bejebul. Dan dengan penghulu setan ia mengusir setan. Penghulu setan mengusir setan. Gimana dong? Baca lagi, terus baca lagi terus. Kamu mak, kau yang baca lah, ambil kitab kau. Enak kau nyuruh kau. Jawab aja lah.
Ya gimana, HP aku juga cuma satu, aku cuma bisa berbicara, nggak bisa gimana mau nunjukin juga nggak bisa. Alkitab juga di sini nggak ada. Mana Roh Kudusmu? Lah, ya di rumah aku ini lagi di tempat kerja. Roh Kudusmu di mana? Roh Kudusmu mana? Kemana Roh Kudusmu? Inilah. Loh, katanya orang Kristen punya Tuhan di dalam dirinya. Tuhanmu tidak maha tahu rupanya. Tidur, Tuhanmu tidur. Roh Kudus itu kan Tuhan, dan setiap Kristen pada dirinya ada Roh Kudus. Mana Roh Kudusmu? Kenapa Roh Kudusmu tidak membimbingmu membaca Bibelmu sendiri? Membimbing baca Bibel. Itulah bedanya Kristen sama Islam cuma. Memang beda. Mana bisa sama? Roh Kudus itu kan Tuhan. Betul? Ya, betul. Nah, setiap Kristen ada Tuhan di dalam dirinya. Betul? Iya. Nah, Dimanapun suruhlah Tuhanmu membacakan Bibelmu itu, mengajarkan Bibel itu langsung ke otakmu. Tuhanmu nggak bisa. Ya pikiranmu itu pikiran pura-pura bodoh cuma. Kau pura-pura bodoh apa gimana? Jadi maksudnya Roh Kudus itu ada dalam diri Kristen itu apa pula? Apa maksudnya Roh Kudus ada dalam? Dia dalam diri kita bukan berarti dia bisa nyuruh kita makan, bisa nyuruh kita tidur, nyuruh kita mandi. Menurut Yesus, Paman, menurut Yesus, Roh Kudus itu akan membimbing manusia ke dalam semua kebenaran Markus. Contoh, saya tanya samamu, kebenaran Markus nomor 3, Markus 3 nomor 22, coba kau bacakan sama saya. Kau katakan Bibelku ada di rumah. Berarti Roh Kudusmu nggak ada fungsinya. Ya gimana? Aku nggak pala sering-sering kan aku baca Bibel. Bukan kamunya, Roh Kudus yang ada di dalam tubuhmu. Iya. Dia nggak tahu apa-apa Roh Kudus kau itu. Nggak tahu apa-apa maksudnya gitu. Bukan berarti Roh Kudus itu kan Tuhan, dan Roh Kudus itu ada di setiap tubuh Kristen. Nah, tanyalah kepada Roh Kudusmu. Roh Kudus, ya Paman, ajarkan aku Markus 3 nomor 22 dong. Lah, kau diajari langsung. Atau jangan-jangan Roh Kudus dalam diri kau itu cuma tipuan aja. Jangan-jangan itu jangan itu nggak ada. Itu hanya hayalan. Jadi masuk seperti ini gitu. Roh Kudus bagi duit dong, masuk bisa juga kayak gitu. Kenapa pula bagi duit? Roh Kudus itu yang mengajar. Hei, Roh Kudus itu mengajar. Dengarkan Paman, dengar. Yesus berkata, Roh Kudus itu akan mengajar. Roh Kudus akan membimbing setiap kebenaran. Saya tanya samamu, wahai Kristen yang bernama Bintang Utara, ya Paman. Membimbing, gitu. Tahu gak kau membimbing? Tahu gak kau? Giliran saya tanya, coba kau bacakan Markus 3:22. Apa katamu? Apa katamu? Aku tidak bawa Bibel. Dengarkan dulu biar ku jelaskan. Bukankah Roh Kudus itu lebih paham Bible daripada Bible itu sendiri? Karena Roh Kudus itu Tuhan. Dan Roh Kudus itu ada dalam dirimu. Coba kau tanya dirimu. Baca ayat, masukkan ke dalam hatimu, bukan cuman bahasa Arab. Kutanya samamu, kau punya Roh Kudus gak? Kutanya samamu, kau punya Roh Kudus gak? Punya. Ada di dalam tubuhmu? Ada. Kamu boleh berbicara sama dia? Ya nggak bisa lah, gimana sih kau? Dengar dulu biar aku jelaskan. Dengar biar saja. Inilah kan. Dengar. Sekali lagi, dengarkan sekali lagi. Jadi Roh Kudus nggak bisa kamu diskusi sama dia? Yang nggak bisa gimana sih cuma. Lalu tujuannya dia di dalam tubuhmu ngapain? Tujuannya supaya membimbing kita ke jalan yang benar. Benar. Supaya kau sekarang kau tanya dia, gitu. Suruh dia bimbing kamu membacakan Markus 3. Coba. Ya itu beda. Ya, kau supaya dia membawa tubuh kita ke jalan yang benar dan pikiran kita ke jalan yang benar. Jadi selama ini slogan yang Kristen sampaikan, kami ada Roh Kudus dalam diri kami, itu hanya bullshit, hoax. Terbukti kan?
Terbukti kan? Apa? Ya coba suruh Roh Kudusmu ajarkan kamu membacakan Markus 3 nomor 22. Silakan. Bukan kayak gitu konsepnya Juma. Lah. Dengar dulu, makanya dengar saya ngomong. Makanya dengar saya ngomong. Yesus yang ngomong. Dengar. Yesus ketika kemudian mengajarkan firman Tuhan, dia tidak membaca buku. Kenapa? Karena pada dirinya ada pembimbing, yaitu Roh Kudus. Yesus tidak baca buku. Dia sampaikan seketika itu juga. Kenapa? Karena ada Roh Kudus. Nah sekarang kenapa? Kamu juga punya Roh Kudus. Katamu iya. Ada dalam tubuhmu. Iya. Tapi kenapa kamu tidak bisa baca Markus 3 nomor 21? Mana Roh Kudusmu? Roh Kudusmu mana? Roh Kudusmu mana? Bukan begitu Juma, kau ini Roh Kudusmu mana? Konsepnya bagaimana kalau Roh Kudus itu? Gimana tuh? Ya. Bukan, walaupun yang dimaksud Roh Kudus ada dalam tubuh kita, bukan berarti dia bisa kita suruh baca Bible, baca Alkitab, bukan berarti kita bisa apa? Iya, kamunya yang tidak bisa. Kamu yang tidak bisa. Tapi Roh Kudusmu itu bisa atau tidak? Itu sudah terbukti Juma. Roh Kudus itu bisa atau tidak? Bisa. Bisa. Kenapa kamu tidak bisa? Tidak bisa. Ya, kan Roh Kudus ada dalam dirimu. Ya, itu beda Juma, secara berpikir itu beda. Cara berpikirmu itu beda Juma. Dipilih sudah terbukti. Kenapa? Karena jadi fungsi Roh Kudus itu, fungsi Roh Kudus itu membimbing kamu untuk mengetahui hal-hal yang harusnya kau ketahui pada kebenaran. Sama seperti otakmu. Otakmu itu fungsinya untuk kau gunakan. Tapi karena kau sudah pensiunkan otakmu, inilah yang terjadi. Ini yang terjadi. Roh Kudus Tuhan Maha tahu, dan kamu sudah kerasukan Tuhan. Tapi kamu tidak mampu. Coba kau lihat orang. Dengar. Kau pernah lihat orang kerasukan? Dari tadi cuma kau dong yang saya dengarin. Udah dari tadi itu silakan. Kau pernah lihat orang kerasukan? Orang kerasukan roh. Kalau kau tanya dia akan jawab. Iyalah. Itu orang kerasukan roh. Kenapa? Karena roh itu tahu. Kadang roh itu menggunakan bahasa-bahasa asing. Itu roh kerasukan. Orang kerasukan membaca 72 bidadari. Sekarang kau itu bukan kerasukan setan. Kau bukan kerasukan setan. Kau itu kerasukan Tuhan. Ditanya kerasukan Tuhan. Ditanya, coba kau baca Markus 3:22. Aku ndak bawa Bible. Lalu kau kerasukan Roh Kudus. Roh Kudusmu mana? Tidur. Bangunkan Roh Kudusmu, bangunkan. Kasih rokok biar dia isap. Jadi selama ini teman-teman, mereka hanya menipu diri mereka dengan mengatakan pada diri Kristen ada Roh Kudus. Habis itu kau makan babi, ada Roh Kudus. Ada Roh Kudus di dalam tubuhmu. Habis itu kau masukkan babi, kau masukkan anjing gitu. Roh Kudus ada di dalam. Yang ada di dalam tubuhmu itu roh setan. Kenapa yang ada di dalam tubuh kamu itu setan, roh setan? Karena hanya roh setan yang menghalalkan semua makanan. Ketika Adam diharamkan makan buah ilmu pengetahuan, setannya datang menghalalkan. Setan menghalalkan segala macam makanan. Maka ketika orang Kristen menghalalkan babi, Kristen kerasukan setan. Bukan kerasukan Roh Kudus, tetapi kerasukan roh iblis. Demikian. Hanya roh itu kerasukan Roh Kudus. Hanya roh iblis yang mengajarkan menghalalkan semua makanan. Betul atau betul? Lalu mengharamkan makanan, nggak boleh mengharamkan makanan, cuma saya ulang, hanya iblis yang menghalalkan semua makanan. Betul atau betul? Hanya iblis mana betul? Betul kan? Enggak. Lah, hanya ada satu makanan yang tidak boleh Adam makan, yaitu buah pengetahuan. Hanya ada satu. Tetapi yang satu ini dihalalkan oleh iblis. Betul atau betul? Enggak betul. Dasar yukhadi'un Allah walladina amanu.
kamu ingin menipu. Iblis itu Iblis menghalalkan semua makanan yang ada di Eden. Nggak boleh cuma mengharam-haramkan makanan cuma pamali. Nah itu, ini dia ketahuan, Pamali, kamu ketahuan, kaulah iblis itu, yang menghalalkan semua makanan itu iblis. Betul atau betul? Nggak betul. Hah? No. Jadi ada berapa makanan yang diharamkan di Gan Eden? Ada berapa makanan yang diharamkan? Pokoknya selama itu bisa dimakan nggak haram itu. Itu pekerjaan siapa? Hah? Itu pekerjaan siapa yang mengajarkan itu? Yang mengajarkan orang-orang yang pikirannya maju lah. Pamali cuma nggak boleh mengharamkan makanan, nggak boleh lo pamali. Iblis mengajarkan Adam untuk menghalalkan semua makanan. Betul atau betul? No. Hah? No. Jadi yang mengajarkan kemudian Adam makan buah ilmu pengetahuan itu siapa? Nggak boleh makanan diharamkan cuma pamali, nggak boleh pantang itu pantang. Nggak boleh. Betul? Ya? Berarti kamu membantah Tuhan. Ya enggak lah, orang kata Tuhan itu pantang, nggak boleh haram-haramkan makanan. Tuhan mengatakan jangan makan babi, haram itu bagimu. Pamali. Tuhan mengatakan jangan makan babi, haram itu bagimu. Mana tunjukkan ayatnya, coba tunjukkan ayatnya, tunjukkan. Imamat 11 nomor 7. Tunjukkan, buka dulu. Kan ada Roh Kudus dalam tubuhmu katanya. Ngapain lagi ditunjukkan? Apa fungsinya Roh Kudusmu? Hah? Jadi masukmu karena ada Roh Kudus dalam tubuhku, jadi bisa lah aku baca Alkitab, jadi bisa aku terbang gitu. Roh Kudus itu apa rupanya? Roh Kudus itu maha tahu atau tidak? Roh Kudus itu maha tahu atau tidak? Iya. Nah, Roh Kudus itu ada dalam dirimu. Ya, tapi dia kan ada dalam diri kita, kan membimbing kita ke jalan yang benar supaya. Nah justru itu membaca Bible benar atau salah? Membaca Bible itu ajaran benar atau ajaran salah? Roh Kudus ada dalam diri kita, bukan berarti kita bisa bukan berarti kita bisa terbang, bukan berarti kita. Siapa yang suruh kau terbang, Cuplis? Tak ada yang suruh kau terbang. Saya suruh kau baca Bible. Bukankah membaca Bible itu adalah ajaran kebenaran? Roh Kudus membimbing kepada jalan kebenaran. Cuman nggak ada. Loh, Roh Kudusmu apa fungsinya? Roh Kudusmu fungsinya apa? Ya membimbing saya ke jalan yang benar dong. Nah, sekarang jalan yang benar itu membaca Bible. Coba kau baca Imamat 11 nomor 7. Ya ampun, aku lagi di tempat kerja cuma orang mana, Paman? Masa aku kemana-mana bawa Bible? Roh Kudusmu tahu Bible nggak? Roh Kudusmu jangan-jangan Roh Kudusmu juga nggak tahu Bible? Roh Kudus ada dalam diri saya supaya menuntun saya ke jalan yang benar. Cuma menuntun kamu ke jalan yang benar. Membaca Bible jalan benar atau jalan salah? Jalan benar dong. Jalan benar. Coba kau suruh Roh Kudusmu membimbing kamu membaca Imamat 11 nomor 7. Bisa nggak? Kalau enggak, aku suruh aja sekalian biar dibawanya aku terbang ke apa? Gimana sih kau? Mata kau nih, tengok. Matamu dulu. Tapi saya nggak boleh terlalu keras. Kepada orang zalim saya nggak boleh terlalu keras. Ada bampol. Demikian juga B2 hutan, karena memang berkuku belah, yaitu kukunya bersela panjang tetapi tidak memamah biak. Haram itu bagimu. Haram. Coba. Ada lagi tuh di bawahnya itu pasti ada. Haram lagi. Haram. Sekarang pertanyaan saya. Yang mengharamkan ini Tuhan kan? Yang menghalalkan siapa? Bukan Tuhan yang mengharamkan itu, cuma Tuhan kita nggak pernah mengharamkan makanan. Nggak boleh itu. Ini apa ini? Lalu Tuhan berfirman,
Lalu Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun. Itu kok lari ke ayat berapa itu? Ayat berapa itu? Tadi nomor 7 tadi. Ini Tuhan berfirman, jangan kau makan babi. Iya, ayat berapa? Imamat berapa? Imamat 11. Ya, Imamat 11 nomor 7. Kok langsung melompat kau ke situ? Kan masih ada Imamat 1, Imamat 2. Kok langsung melompat? Ini satunya baca. Lalu Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, katanya kepada mereka, diam dulu kau, diam dulu muncung kau. Katakanlah kepada orang Israel, beginilah, inilah binatang-binatang yang boleh kamu makan. Iya, ini dibacakan, tolol. Sabarlah dulu kau. Jangan bilang tolol, ada bampol. Ada bampol. Ya, biasa itu Jum, namanya juga kalau di Al-Qur'an kan diajarkan wanita itu kurang berakal, biasa itu biasa, enggak apa-apa. Oke, lanjut. Memang sesuai sama sifatnya. Enggak apa-apa, enggak kaget lagi. Di mana di Al-Qur'an dikatakan perempuan kurang berakal? Ada dong, ada di Edis TV. Iya, tunjukkan. Kemarin di Edis TV. Edis TV lagi. Tunggu kalau di Edis TV enggak berani ujungnya. Parah. Sudah. Kau muridnya setan. Udah. Sekarang pertanyaan saya kembali. Kenapa keluarga Yesus? Kenapa keluarga Yesus menganggap Yesus gila? Enggak ada gila di situ. Jangan kau asal ngomong kau Jum. Roh Kudusmu itu sudah pensiun dini kayaknya. Gak bisa membimbing kau kepada kebenaran kayaknya. Lah, sudah terbukti coy. Sudah terbukti kan? Orang Kristen itu jarang cerai, orang Kristen itu nggak ada nyabul. Kan sudah terbukti. Di mana? Kan? Kamu lihat di mana itu? Sudah terbukti kau lihat di mana orang Kristen kayak begitu, jarang cerai, jarang cabul. Itu kau lihat di mana? Sudah terbukti kan? Iya, kau buktikan itu di negara mana? Di Indonesia. Di Indonesia. Hei, dengarkan saya. Indonesia. Dengar. Iya, udah dari tadi. Di Indonesia umat Islam itu 89%, 87% umat Islam. Kristen Protestan itu cuma berapa? 6%. Katolik berapa? 3%. Ayo, kalau digabung cuma 10%. Mau kau bandingkan umat Islam? Hah? Sedangkan Anda lihat di negara-negara barat, negara-negara Kristen mayoritas, di situ yang mencuri, yang merampok, yang berzina, yang merampok, yang mencabul, yang membunuh, itu siapa? Itu kau alibi. Itu siapa? Ya, alibi itu. Rumah ibadah mana yang membolehkan laki sama laki kemudian dikawinkan? Bedanya cuma paling itu Roh Kudus. Islam itu Roh Kudus. 60%, Kristen 40%. Siapa bilang 40% Kristen di Indonesia? Hei, coba buka, Dinda, coba buka presentasi agama di Indonesia 2023. Oke, Bang. 2024 sekarang 2024. Belum keluar Om. Nanti 2025 baru keluar statistik tahun ini. 2003-nya 2024-nya nanti dilihat kalau udah keluar. Tengoklah kalau iblis bicara. Ini kalau iblis bicara yang gini. Tadi kau katakan 40% Kristen tadi. Kan udah banyak yang tadi kau katakan 40%. Tadi kau katakan hei Bahlul. Tadi kau katakan tuh. Islam 87. Kristen 6. 6. Katolik 2. Itu kan tahun 2023 kan? Itu kan tahun 2023. Sekarang tahun berapa? Mana 40%-nya? Sekarang tahun berapa gitu? Iya, mana 40%? Dari 6% naik ke 40 mana? Iya, sekarang tahun berapa? Cuma itu yang kau lihat tahun 2023. Ini cuma selisih bulan. Pandai-pandaian. Kamu di negara ini cuma udah setahun loh. Kamu di negara ini cuma setai gigi. Kau 6%, Katolik 2%. Ngapain? Itu cuma nggak ada karena nggak ada kejujuran aja tuh Jo. Ini Bang. Tuh 2024 tuh. Masa Islam 87 terus Hindunya kemana? Itu di bawah. Masa Islam Itu Hindu 1,7. Tuh. Itu 1,7. Buddha 0,7. Kristen cuma naik 1%, Bang. Cuma naik 1%. Itu pun kenaikan Kristen 1% itu karena adanya orang Cina yang masuk bikin KTP di Indonesia.
Iya, dia lebih milih Kristen ya. Dia lebih milih Kristen ya. Kalau soalnya kalau Islam. Oh iya dong, makanannya babi. Makanannya babi, mereka tidak bersunat. Dengar, makanannya babi, mereka tidak bersunat. Mau kemana? Ya Kristen lah. Kristen lah. Iya Kristen. Iya Kristen dong. Iya Kristen lah dia pilih. Di mana makan babi? Di mana makan anjing? Di mana makan monyet? Di mana makan kera? Di mana makan segalanya? Ya di Kristen lah. Dengar dulu. Andai kan Indonesia ini mayoritas Kristen, Jum. Udah saingan negara Eropa kita ini, Jum. Apa? Cuman ya karena inilah. Orang Kristen bisa apa? Kutanya samamu. Orang Kristen sumbangsinya untuk negara ini apa? Kutanya dulu kau. Sumbangsi. Saya tanya dulu, sumbangsi orang-orang Kristen di Indonesia ini untuk Indonesia apa? Karena orang Kristen itu pikirannya maju. Kutanya dulu samamu, sumbangsi agama Kristen untuk negara ini apa? Aku nggak pernah bertanya. Sumbangsi agama Kristen untuk negara ini apa? Hah? Ya bikin Indonesia ini maju, gimana sih kau? Yang menjajah selama 3 abad lamanya agama apa? Hah? Hah? Agama apa? Ya Kristen. Mantap. Seandainya Indonesia sudah merdeka 500 tahun yang lalu, negara Indonesia lah negara yang paling maju di dunia ini. Sayangnya ada Indonesia. Sayangnya ada bangsa yang beragama Kristen yang datang menjajah hampir 4 abad, 400 tahun. Paham kau? Paham kau? Andai saja tidak ada penjajah Kristen, 500 tahun sudah Indonesia merdeka. Bagaimana kemudian kejayaan Indonesia saat sekarang? Gimana mau jaya orang rakyatnya kayak kau? Gimana mau jaya orang rakyatnya karena dijajah 500 tahun, 400 tahun hampir dijajah sama Kristen. Paham kau? Ngerti? Tuh. Negara-negara apa itu? Oh baca. Negara Eropa. Negara Eropa. Ya, dengan penduduk muslim terbanyak adalah Perancis, Jerman, Britania Raya, Italia, Belanda, Spanyol, Belgia, Swedia, Bulgaria, Yunani. Islam di Eropa berasal dari tempat komunitas besar. Nah, inilah semuanya yang apa? Tapi masih apa? Mayoritasnya kan? Loh, kan sudah dibilang. Kristen, kan? Beberapa negara Eropa dengan penduduk muslim terbanyak. Iya, mayoritas. Maksudnya di Spanyol lebih dikit gitu maksudnya. Sudah kembali. Kenapa aja bang? Maksudnya kalau di Spanyol itu lebih sedikit, nggak dibuang ada aja bunda, gitu dibuang aja. Kita mau mengedukasi jawaban, dibuang aja. Kenapa keluarga Yesus menganggap Tuhan gila? Itu yang kau belum jawab. Ya itulah kau. Nanti giliran orang Kristen ngomong Allah gila, kau langsung ngelapor. Markus 3:21 tadi malah dianggap sebagai apa? Basebul. Ada kata emang ada dibilang di situ gila? Ada. Mana Kasih tunjuk, dibilang di situ gila? Kasih tunjuk dek. Yang tadi dek. Kasih tunjuk dek. Yang gila. Dibilang gila. Tuhannya dia dibilang gila. Sama si Faruk dibilang jomblo Tuhanmu, nggak terima dia. Padahal emang udah jelas-jelas lu nggak. Ayo. Mana ada kata gila di situ? Mana? Bukan itu dek, bukan. Lihatkan yang ini, yang 21. Paralel. Ngendi. Paralel supaya dia lihat kalau kitabnya sendiri yang menuduh Tuhannya gila. Ngendi. Mana ngendi? Terjemahan lama tahun 1954. Paralel. Ngendi. Sabar paman. Yo. Kalau yang ngelarin kayak gini udah paham saya, oke lah. Yo. Selah. Sambil ngopi, Jo. Sambil ngopi. Iya, saya lagi renang malah. Biasa aja bang, santai bang. Orang santai kok, orang terjemahan santai. lama Biasa deh. aja. Terjemahan lama. Biasa aja. Tuh. Iya. 1954. Apa? Yes. Coba baca. Terjemahan lama. Ngendi. Nah, setelah kedengaran kabar itu kepada kaum keluarga Yesus,
Keluarlah mereka itu hendak menegahkan dia karena kata orang ia gila. Mana kata gila? Terjemahan lama tuh. Tuh. Mana kata gila? Coba. Tunjukkan yang gila, bukan yang waras tuh. Sebelumnya itu pasti ada itu sudah gila. Dia gila. Kamu juga gila. Kau sudah termakan omongan gila. Sama-sama gila. Yang disembah gila, yang menyembah juga gila. Sama-sama gila. Kadang-kadang diamlah, ngomongin dirinya nih, sendiri. Dia sudah gila. Bintang, dia sudah gila. Ini dia nih siapa, Bintang? Bintang, dia siapa? Dia siapa? Ya maksudnya mungkin kau atau situ. Kan mungkin itu gimana? Malu nih Makanya kalau baca kita jangan cuman kayak setengah doang, baca doang Markus 2. Kenapa kau jadi maksa? Kenapa lu maksa? Itu dalam kitabmu kayak gitu? Keluarganya menganggap Yesus gila? Ya ini kau kan pemikiranmu kan sama aja menjelek-jelekkan kau kan baca kita kok setengah-setengah. Kau menjelek-jelekkan? Saya bertanya kenapa keluarga Yesus menganggap Yesus gila? Saya bertanya loh. Iya karena saya nggak pernah baca. Itu pasti ada sambungannya lagi tuh, bukan cuma itu doang. Tapi yang kau baca cuma sambungannya malah dia disebut Bezebul. Markus 1, Markus 2 pasti itu. Pas dari situ dulu kalau baca kita cuma. Pandai-pandaian. Emang nyata? Lah, aku sudah baca. Yang kau baca itu cuma Markus 3. Saya sudah baca Markus 1, Markus 2. Kau di bawah aja lah kau. Sakit kayak kepala kau. Tuhannya gila. Bang Regar. Si Regar. Gak boleh terlalu keras, Bang. Ada Bang Pol sini. Astagfirullah. Maaf ya Bang Pol. Maafkan aku ya Bang. Aku hilaf. Bang Regar. Maaf ya Paman. Kira-kira kalau dia tangkap kita dia pakai peci yang merah itu ya Bang? Iya, peci Petran. Bang Regar. Ya. Selamat sore. Agama apa Bang? Saya agama Kristen. Bang Pol juga bukan? Silakan Bang. Enggak gini. Oh gini kita yang hidup ini ku tengok yang kita di dunia sosmed ini ku tengok kita kok bangga kali kok mengolok-olok agama orang lainnya. Apa gitu suatu kebanggaan di kita tuh? Yang mana yang mengolok-olok Bang? Ya mengolok-olok lah. Itu ada bilang orang agamamu ini, agama tidak boleh. Contoh Bang, contoh. Nah, ada dibilang kita Tuhan kita patung bodoh disalibkan ini. Lah itu kitab Anda sendiri yang mengatakan itu Bang. Mau kitab kami mau enggak itu bukan urusan Anda. Agama jelas Anda. Jelas urusan saya. Apa urusan Anda? Anda rupa Kristen. Karena agama Anda diajarkan kepada kami umat Islam. Sekarang di mana pun ajaran agama orang lain kena itu kan? urusan kita. Jelas bukan urusan saya. Ya, tapi agama dengar gini. Ketika kemudian Anda punya rumah, itu rumah Anda kan? Dan tetangga Anda juga punya rumah. Tapi ketika tetangga Anda datang mengambil barang-barang Anda di dalam rumah Anda, membawanya ke rumahnya, Anda berurusan nggak dengan tetangga Anda? Itu bukan agama. Loh, inilah agama Anda, mengambil istilah-istilah di dalam Al-Quran masuk ke dalam Bible. Satu. Sekarang saya bilang. Kedua, agama Anda secara lembaga menghina agama Islam, menghina Tuhan Islam, menghina kemudian nabinya umat Islam. Itu secara lembaga. Kalau ada umat Kristen yang menghina agama orang Islam, silakan penjarakan. Kenapa mau dipenjarakan? Ya udah menghina agama orang lain, silakan. Ya itu tugas polisi, itu tugas aparat. Ya udah laporkan ke aparat. Itu tugas aparat.
Bukan kita di sosmed ini saling menghina, mengejek. Oh, tidak bisa. Anda tidak punya hak. Anda tidak punya hak melarang itu. Anda bampol juga ternyata. Iya. Anda tidak hak. Hei, dengarkan saudara. Agama Anda itu Matius 28, beritakanlah Injil, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Betul? Sekarang yang kutanya, agama orang ini tidak ada hak kita mengikuti agamanya. Dengarkan saya dulu. Agamamu mengajarkan jadikanlah seluruh bangsa menjadi Kristen. Betul atau betul? Yang ku bilang bukan urusan agama orang lain. Bampol juga ini, bampol kesiangan. Agamamu itu diajarkan jadikanlah seluruh bangsa menjadi Kristen. Kedua, Markus 16 nomor 15 nomor 16. Beritakanlah Bible kepada seluruh makhluk. Yang percaya baptis, yang tidak percaya akan dihukum. Betul? Yang bilang agama orang lain. Itulah kemudian agama Anda diajarkan kepada umat Islam dengan cara tipu menipu. Urusilah agamamu dan justru karena agamamu ini yang makanya kami bahas. Sekarang gini, agamamu, lembaga sekolahnya, sekolah STT-nya, sekolah tiga Tuhannya, menghina Allah. Dengar dulu, Bampol. Nah, sekolah STT tadi malam ketahuan lagi, STT Karisma mengajarkan kemudian kepada orang Kristen untuk menghina dan menistakan Islam. Kami diam gitu, maksudnya? Ya, enggak diam sih. Kami diam aja. Makanya kita angkat ini di sosmed supaya orang Kristen tahu diri. Jangan kau katakan agamamu agama kasih, karena itu palsu. Agama kasih itu palsu itu. Agama palsu itu kalau dikatakan Kristen agama kasih itu palsu. Itu pembodohan. Agama Kristen itu agama yang menghina agama Islam. Silakan tangkap. Periksa Bibelmu. Laporkan. Udah. Lihat Bibelmu. Kau sebut Alkitab. Agama Kristen. Apa dasarnya Bibelmu? Apa dasarnya Bibelmu menyebut sebutan Alkitab? Bisa kau jawab? Mencret. Tapi ya kita boleh terlalu keras, ada bampol. Bahaya. Nanti ketika kita menyuarakan yang seperti ini ketegasan, kita diciduk sama bampol, bahaya. Karena bampol ini peka. Perasaan bampol ini peka. Dia mengorek-ngorek, mencari-cari kesalahan, nyindir-nyindir, ya kan ya. Giliran kita sindir sedikit, wah bampolnya mewek. Gimana Bang? Bang, gimana Bang? Dari mana agamamu mengambil kata Alkitab, Bang? Halo Ito. Apa? Ito Regar. Ito Bang. Ito. Itu nggak tahu nyalakan mute rupanya. Iya apa toh? Iya jawablah itu. Baik-baiklah kita ngomong itu, ya. Anakku baik-baik itu. Kalau kita ini kita tidak bisa saling menghina atau saling mengejek. Kalau ada pun dari pihak kami Kristen yang menghina agama lain atau terutama agama Muslim, silakan laporkan dan ditindaklanjuti dengan. Tidak sesederhana itu, Paman. Tidak sesederhana itu, Paman. Harus ada daya kejut yang diberikan kepada kalian. Sedangkan saja kita beri daya kejut ke kalian, masih saja ya menjamur penghina penista. Bahkan ketahuan satu persatu kan. Lembaga pendidikan kalian tiga Tuhan itu, STT, sekolah tiga Tuhan, itu semakin ketahuan. Oke, semakin ketahuan menghina secara lembaga kepada agama Islam. Padahal kalian minoritas. Bayangkan minoritas. Dengar dulu. Coba. Gini, enggak semua agama itu jahat. Pasti ada baiknya, ada buruknya. Mana yang buruk? Oh, enggak ada baiknya. Kalau agamamu enggak ada baiknya. Kalau agamamu enggak ada baiknya.
Gini. Gak ada baiknya agamamu itu. Nama kayak gini. Mana baiknya? Coba tunjukkan baiknya agamamu apa? Ya. Baiknya agamamu itu apa? Satu aja. Agama aku baik menurut aku sama aku. Kalau menurut Anda ada Iya, tunjukkan. Itu menurut Anda, itu menurut Anda. Coba Ya, coba Anda uraikan ke apa kebaikan dari agamamu? Satu aja. Satu aja. Secuil. Secuil aja. Kalau ada kebaikan di agamamu. Ya. Secuil. Menurut aku agamaku itu baik buat aku. Kalau buat Ya tunjukkan menurut kamu itu apa? Secuil, setai gigi kalau ada. Setai gigi kalau ada dari agamamu kebaikan. Tunjukkan. Setai gigi. Ada nggak? Bos, sekarang aku bilang sama Anda itu agama orang lain. Saya cuma minta setai gigi. Kebaikan dari agamamu kalau ada tolong tunjukkan setai gigi. Apa itu? Apa kebaikan dari agamamu yang bisa kulihat sekarang ini? Apa? Mestinya Anda itu menganggap agama Anda itu baik, itu pantas. Oke, nggak apa-apa. Tapi jangan Anda bilang agama kamu itu nggak baik, agama itu gini-gini, Tuhanmu kayak gini, itu tidak pantas. Loh, Anda kenapa? Saya katakan kepada dengar. Saya sampaikan kepada saudara, kami umat Islam itu tidak pernah tahu menahu dan kami tidak ada urusan dengan agama Anda. Tapi agama Anda lah yang kemudian menghina, menistakan agama kami. Paham? Yang menghina itu kan maka kami bukan agama itu. Kata siapa perorangan? Kata siapa perorangan? Bible itu Bible, lembaga LBI, lembaga Bible Indonesia itu perorangan maksudmu? Itu lembaga. Itu adalah mesin penggerak agama Kristen. Sekolah-sekolah STT menghina Islam. Itu perorangan. Kan sudah dari Departemen Agama, tembus kepada apa? Itu lembaga, bukan perorangan. Ada orang yang beragama Islam menghina Anda, ya cari orangnya. Jangan Anda bilang semua agama Kristen. Semua karena Anda menggunakan Bible. Ya, Bible itu agama saya. Ya bebas dong Bible saya. Nah, itulah kamu. Di Biblemu itulah penghinaan secara terstruktur kepada umat Islam. Kau bilang lagi, mana ada? Di mana? Nah, jelas Anda bilang, janganlah urusin diri orang lah kawan. Pandai kali kau ngomong. Kau rubah dulu itu Kolose 2. Kau rubah dulu Kolose 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Kau rubah dulu itu, baru kau bicara kayak gitu. Enak kali kau ngomong. Kan dalilnya ya. Lembaga kepada agama Islam. Nih, aku bacakan samamu. Pasang kupingmu baik-baik. Ya. Di sini dikatakan di dalam kitabmu bahwa di data nomor 9. Apa yang dikatakan? Pergi dia, Bang. Pergi dia, malu dia kan? Malu dia. Nah, kita bacakan ya di Filipi 2 ya. Jangan di Kolose, Filipi, supaya mereka ini saudara Kristen ini biarpun dibela sama Bampol, kita punya landasan pijakan yang kuat kemudian. Di dalam Kolose 2 dengarkan teman-teman muslim. Yang walaupun dalam rupa Allah di sini Allah pastinya, karena dia tidak punya sasaran sedikit pun kecuali Allah. Tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan oleh Allah, melainkan Allah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba, dan Allah kemudian menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaannya sebagai manusia Allah telah merendahkan dirinya. Dan Allah taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Nih, ini umat Islam merasa dihinakan enggak Tuhannya ini? Hina, Bang. Anda tidak merasa Tuhan Anda dihina? Allah mengosongkan diri, Allah kemudian mengambil rupa manusia, Allah sama seperti manusia, Allah setara dengan manusia, Allah kemudian mengambil rupa manusia, menjadi seorang hamba dan menjadi sama seperti manusia, lalu Allah taat sampai mati, bahkan Allah mati di atas kayu salib. Umat Islam tidak merasa dihinakan Tuhannya dengan kayak gini? Sangat terhina, Bang. Hina, Bang. Sangat terhinakan kita. Sangat menghinakan ini. Ini perorangan atau ini adalah mesin penggerak agama Kristen?
Jangan, ini lembaga Bible. Ini terjemahan baru. Coba. Terus Bampol mengatakan Allah itu adalah, kata Allah itu haknya orang Kristen pakai. Kata Bampol. Dengan demikian Bampolnya mengaminkan Allah jadi manusia mati digantung. Jadi tidak salah kemarin kalau saya Bahasa apa? Tidak salah kalau kata saya itu kepeslet kata. Apa? Keseplet kata. Pleset. Hah? Pleset, Bang. Tidak salah kalau saya keseplet kata gitu. Konslet bang, konslet. Tidak salah kalau saya koslet kata. Ya, apa aku bilang kemarin itu si kafir, harusnya si fakir, saya sebutnya si kafir, karena dia sudah menyamakan antara Allah dengan Allah. Katanya, oh iya ya saya baru sadar ternyata Kristen lebih dulu pakai kata Allah daripada Islam. Jadi nggak apa-apalah kamu pakaikan. Itu kan sudah kok jadi nama obatnya. Itu sudah kepleset saya, itu sudah benar, itu nggak salah itu. Nggak salah itu. Karena dia sudah menyamakan antara makhluk yang digantung di tiang pohon dengan Allah yang disembah oleh umat Islam. Harusnya dia ngaca. Harusnya dia sadar itu. Tapi Bampol, maaf, sorry, maaf bodoh, maaf jenengan, maaf. Hati-hatilah, Bang. Maaf. Nanti abang mau diciduk. Maaf Gus, maaf Gus, maaf anakku. Aku nggak sengaja. Ronggur. Ya itu agama Muslim. Oh, Muslim ya. Acong. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, halo. Selamat sore. Halo. Sore, Bang. Agama apa, Bangku? Saya agama Kristen. Oke. Ya, Bang Ronggur, di-mute dulu Bang Ronggur. Ya, silakan Bang Acong. Jadi mohon maaf nih, saya mau bertanya nih. Ya, tadi bilang menyalahkan agama ya. Berarti agama itu kan suatu ajaran ya. Betul. Ya. Apa dasarnya tadi bilang menyalahkan manusianya? Sehingga itu kan kalau agama itu kan ajaran. Iya, betul. Nah, sekarang saya bertanya, saya dengan Bang Uma sama nggak? Manusia nggak? Iya, sama-sama manusia. Ya. Lalu kenapa Anda menyalahkan manusianya? Anda salahkan Anda salahkan ajaran aja, karena ajaran itu sama. Anda juga tahu Allah atau mengenal Allah itu karena dengan ajaran, begitukah? Iya, betul. Nah, begitu juga kami dengan umat Kristen. Kami juga tahu, mengenal, atau sebenarnya itu bukan mengenal ya, tapi diajarkannya karena dari dulu, kan begitu. Nah, pertanyaan saya, dasarnya Anda itu menyalahkan manusianya di mana? Iya. Karena yang kuasa itu menciptakan, jelas kita tahu berbeda-beda agama, kan gitu. Iya kan? Iya, boleh. Nah, itu yang kuasa kita itu, tidak kenal lah kita bilang. Tetapi kita mengenalnya dengan ajaran. Bukankah begitu? Demikian? Dijawab itu ya, dijawab. Itu tolong di-mute itu. Oke, tolong di-mute itu. Ya, silakan abangku. Boleh saya menjawab? Jaringan saya gangguannya. Iya, silakan Bang. Iya. Jadi ini saya sudah katakan berulang ya, bahwasanya agama Kristen itu dari barat, bukan dari Timur Tengah. Oke? Agama Kristen itu kitabnya berbahasa Yunani. Sampai kepada kerajaan Belanda mengantarkan masuk ke Nusantara menggunakan bahasa Indonesia. Kan gitu. Tuhannya orang Kristen itu Theos. Sembahannya orang Kristen itu Theos. Oke? Theos kalau diterjemahkan jujur,
ke dalam bahasa Indonesia artinya dewa. Tapi karena Kristen ini memang tabiatnya suka menyamanyamakan dirinya dengan agama mayoritas, maka istilah Theos dihapuskan, yang tadinya harusnya dewa dirubah menjadi Allah. Apa itu Allah? Itu Tuhannya umat Islam. Keberatan kami karena agama Kristen secara lembaga mengambil nama Tuhan kami masuk ke dalam Bible, menempatkan pada tempat yang tidak seharusnya dan cenderung terkesan menghinakan dan menistakan Allah, Tuhan umat Islam. Itu masalahnya. Kalau agama Kristen ini agama yang jujur, tidak seperti perintah Paulus di dalam Filipi 1:18, maka tidak ada kata Allah di dalam Bible. Yang ada kata dewa. Kalau Kristen sudah mengatakan dewa di dalam kitabnya, kami umat Islam tak ada urusan dengan Kristen. Ngapain kami urusi Kristen ini? Tapi karena agama Kristen membawa-bawa nama Tuhan kami ke dalam Bible, maka kami keberatan. Itu loh. Tak ada kami berurusan dengan agama Kristen. Agamamu, agamamu, agama kami. Itu kaidah di agama kami. Tapi karena agama Anda adalah agama yang suka berpura-pura, suka mengelabui, ya, kemana dia pergi, ke situ dia mewarnai diri mereka dengan warna mayoritas. Itu agama Anda. Sesuai dengan 1 Korintus 9 nomor 20 nomor 21. Dan juga Filipi 1 nomor 18. Memberitakan Yesus baik dengan cara mengelabui, menipu, berpura-pura, palsu, atau dengan cara yang baik, jujur, aku tetap bersuka cita. Makanya mengajarkan agama kekristenan di Indonesia ini dengan cara mengelabui, berpura-pura, memakai nama Allah, berpura-pura memakai kata Rasul, kata Nabi, kata Alkitab, kata iman, kata soleh. Berpura-pura untuk apa? Untuk menjebak umat Islam agar masuk ke agama Kristen. Coba agama Kristen ini diberitakan dengan cara jujur. Yesus adalah anak dewa. Mana kami mau urus EGP dengan kalian? Tapi karena kalian mengajarkan Yesus anak Allah, oh, kami nggak terima. Karena kalian bukan penyembah Allah. Kalian penyembah dewa. Kalian penyembah roh. Sedangkan roh itu adalah makhluk. Kristen itu agama yang menyembah makhluk. Bukan menyembah Tuhan kalau Kristen itu. Menyembah makhluk. Begitu bang. Supaya abang sadar. Kami hadir di sini untuk membentengi akidah kami dari ajaran pagan. Apa itu pagan? Agama yang mengajarkan menyembah kepada roh. Apa itu roh? Makhluk halus. Itulah yang kalian sembah. Semoga paham. Silakan. Ya, silakan. Bang Acong. Halo Bang Acong. Bang itu situ jadi terdiam, Bang. Bampol juga. Mungkin datang Bampol. Takut ya. Ya, silakan. Jadi begini Bang Juma. Kalau abang bilang berasumsi menyamakan, sekarang saya tanya, Bang Juma itu kenal Allah itu nggak sesungguhnya? Gimana? Kalau abang berasumsi bahwa orang Kristen itu menyamakan kata Allah ya? Ya. Yang jadi bahan pertanyaan saya, Anda kenal nggak sesungguhnya Allah itu siapa? Allah pencipta langit dan bumi, maha suci, maha tinggi. Anda tahu dari mana? Dari Al-Quran saya. Subhanahu. Anda berarti diajarkan, berarti kan dengan ajaran itu kan? Betul. Ya. Tuhan kami tidak beranak, tidak diperanakan, bukan manusia, bukan anak manusia. Tiada yang setara dengannya. Semuanya dasarnya dalam ajaran, Bang. Tetapi sesungguhnya jangankan Allah kita kenal, Adam dan Hawa aja kita belum kenal. Ya itu di agama Anda. Ini kita berbicara mengenai Tuhan. Anda juga ya saya yakin sedangkan Tuhan Anda adalah roh. Dengan ajaran begitu toh? Tuhan Anda adalah roh. Allah kami bukan roh. Jangan Anda jangan Anda memaksa asumsi Anda juga. Itu bukan asumsi. Itu
Yohanes 4 nomor 24. Dewa itu adalah roh. Theos. Itu ajaran, Bang. Pneuma hotheos. Pneuma hotheos. Ya. Roh itu Makanya adalah dewa. Jangan memaksakan kehendak asumsi Anda. Saya tidak memaksakan itu di dalam Bible tertulis pneuma hotheos. Pneuma artinya hantu atau roh. Hotheos adalah dewa. Roh itu adalah dewa, hantu itu adalah dewa. Maka sembahan orang Kristen itu adalah roh. Sembahan orang Kristen itu adalah hantu. Itu di dalam kitab saudara. Kenapa larinya? Kenapa larinya ke Allah? Kenapa larinya ke Allah? Kutanya dulu, kenapa larinya ke Allah? Saya nggak berdasarkan agama, kita bicara logika. Anda itu juga kan bahaya itu. Bahaya. Bahaya itu kalau Anda tidak berbicara agama berdasarkan logika, karena agama Anda itu gitu agama Anda itu tidak bisa dipakai logika untuk membahasnya, nggak bisa. Nggak boleh. Bertentangan habis. Antara logika dengan agama Kristen itu tidak boleh. Tidak boleh disandingkan. Karena agama Kristen itu tidak masuk akal. Tidak bisa dirasiokan agama Kristen itu. Nggak bisa. Berarti kalau Anda begitu, berarti memaksakan asumsi Anda sendiri dong. Bukan memaksakan kehendak saya, itu fakta real. Sedangkan Anda aja tidak mengenal Allah itu yang sesungguhnya. Jangankan Allah, Adam Hawa aja Anda nggak kenal. Tak ada hubungannya dengan konsep agama saya dengan Anda. Makanya saya bilang, Bang, jangan berasumsi. Sederhananya, kok jadi berasumsi sih orang ini? Anda itu yang gila permanen. Agamamu itu menyembah roh. Sadar nggak ente? Tuhanmu itu roh. Allah itu bukan roh. Tuhannya Kristen itu roh. Tuhan Kristen itu dewa. Sedangkan Allah bukan roh. Allah bukan dewa. Kenapa kata Allah Anda ambil masuk ke dalam agama Anda? Sementara Allah itu tidak kemudian roh dan juga tidak dewa. Kenapa Anda ambil kata Allah ini? Kalian ambil kata Allah, kali umpetin dengan sebutan apa? Allah. Agamamu ini apa ini agama kayak begini nih? Kenapa nggak ngambil istilah-istilah agama Anda aja dari asalnya? Theos. Ya kan? Kenapa harus nyebrang ke agama Islam? Coba, apa tujuannya? Kalau kalian punya agama itu benar, lurus, tidak mungkin kalian itu nyebrang masuk ke agama Islam. Ngapain? Ngapain? Bukankah agama Kristen itu agama benar? Bukankah agama Kristen itu ajaran dewa-dewa, ajaran anak-anak dewa? Ngapain nyebrang ke agama Islam? Bukankah kalian tidak mengimani Tuhan kami? Terus kenapa mengambil nama Tuhan kami? Itu ajalah yang harus Anda sadari, bahwa ini bergejolak karena orang Kristen yang memulai mengikuti cara-cara Paulus mengambil. Sekarang begini, Bang. Apa itu? Dasarnya Anda itu mengatakan menyamakan dari mana? Loh, kamu ini gimana sih orang ini? Saya tanya dulu sama saudara, dari mana Kristen mengambil kata Alkitab untuk menyandingkan label kitabnya? Dari manusia. Dan dari manusia, itu logikanya. Manusia yang membuat agama itu. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah, gimana? Tuhan itu saya pertanyaanku, dari mana agamamu mengambil istilah Alkitab? Dari manusia, nggak ada lagi. Manusia mana? Manusia mana? Ya kamu manusia nggak? Saya manusia, ya dari manusia lah. Manusia mana? Loh, manusia nggak terlebih dahulu dari kita. Siapa itu? Loh. Saya bilang jangan berasumsi menyamakan, itu Anda. Kau yang mesti ketika saya tanya dari mana Kristen mengambil kata Alkitab, kau berasumsi dari manusia. Itu jawaban apa itu? Jawaban orang tidak berakal. Mendalami agama orang lain, sedangkan di agama abang aja Anda belum tentu bisa seperti yang abang sampaikan seperti di sini.
Gitu loh. Saya tidak ada kapasitas untuk menjelaskan lebih jauh. Saya ada di sini untuk menyadarkan kalian bahwa agama kalian itu diajarkan dengan cara tipu-tipu. Itu asumsimu. Itu bukan asumsi, itu fakta. Dari dulu sembarang kau ngomongin cuma. Dari dulu. Dari mana kau mengatakan Yesus itu anak Allah? Kutanya dulu sama kalian berdua. Kutanya dulu sama kalian. Kalau kalian tidak sanggup menjawab ini, kamu turun. Kamu turun. Kutanya dulu samamu. Dari mana kamu mengambil istilah Yesus anak Allah? Padahal Yesus adalah anak Theos. Saya dari mana? Nggak mau tahu itu, Bang. Intinya agama. Itulah kau bahlul. Kau turun. Kau turun. Kau ke gereja jilat anus pendeta supaya kau bisa sehat. Kau lagi yang satu. Dari mana istilah di dalam agamamu mengambil istilah Yesus anak Allah? Dari mana? Jangan kau bahlul kayak tadi. Untuk mewaraskan orang gila kayak kau tidak apa-apa. Kau jawab dulu. Ini gila kau. Enggak apa-apa. Kau sebut saya gila enggak apa-apa. Jawab aja. Dari mana Bibelmu mengambil istilah anak Allah? Kutanya dulu sama. Silakan. Tak perlu ku jawab itu kalau mulutmu kotor. Enggak ada. Kau turun. Kau ke gereja jilat pendeta. Biar kau selama-lamanya bodoh. Turun. Kau ke gereja jilat pantat pendetamu biar kau bodoh selama-lamanya sampai kau masuk neraka. Halo? Ada lagi? Ya. Halo, selamat sore. Ya, Soleh. Bang, pelan-pelan bang, ada banpol bang. Ada bampol, lupa lagi ada bampol. Iya, Aduh, maafkan saya Empol. Maafkan saya Empol. Saya cuma menegakkan akidah saya Empol. Ketika Tuhan saya dihujat memiliki anak Empol, dan Tuhan saya disebut digantung di atas pohon Pol, saya nggak terima Empol. Please maafin aku Pol. Mau duit? Aku sogok deh. Kirim nomor rekening seperti biasa, Pol. Kita kirimin, Pol. Yang penting jangan tangkap saya. Ya, Pol ya. Pol. Astagfirullahaladzim. Elvi ya. Jangan dia ini apanya istri Banpol. Enggak. Elvi ya. Janganlah. Kabur ada istrinya Bampol. Lapor nanti sama suaminya. Matilah kita. Halo, ya, selamat sore. Sore. Ya silakan. Elvi ya. Ya, gini ya. Saya Tristan. Saya mau nanya dulu sama Bang Juma, tapi mohon maaf ya. Kak, suaranya mendem. Tunggu dulu kak. Kakak punya suara mendem. Terus di situ ada backgroundnya suara jalanan gitu loh. Kakak cari tempat yang agak sepi sedikit. Gitu loh. Suaranya mendem kak, kayak tertutup gitu loh. Oke. Dulu bentar aja kak, saya tunggu kak. Nanti aja deh saya naik lagi, soalnya memang saya lagi di pinggir jalan ya. Oh, jangan di pinggir jalan kak, ngumpulkan donasi ya kak. Iya kak. Oh, ngumpul donasi dia bang. Iya, kenapa? Keberatan kalian saya? Takut. Ngumpul donasi dia bang. Iya, keberatan kalian. Astagfirullahaladzim. Iya, kenapa? Kalian merasa tersaingi kalau saya ngumpul donasi? Takut. Iya kak. Ya udah nanti. Kena report. Ya, soalnya saya Bang Juma, turun. Bang Juma. Teman-teman kencangin ininya ya, kencangin tap-tap layarnya kita gas sampai 1 M ya. Baru Bang Juma. Baru mau bilang, Bang, aku kirim nomor rekening transferin 500 ya. Baru mau aku bilang. Dah turun. $500 aja loh Kak Nora, 500 loh. Kalah kok dari Dosma 500 miliar. 500.000 aja loh Kak, biar jalan aku turun ke Medan. Mana itu? Belum ada Bang Zuma.
bentar. Aduh, ya Allah, ya Robbi. Kok jadi naikin orang? Bang Ronggur di bawah dulu, izin ya Bang Ronggur. Kak, Bang Jumanya mana? Si Ronggurnya Kena tombak. Iya, Ronggurnya jangan diturunin. Itu saudara kita juga ada. Oh, iya. Ada Bu Bang. Masih ada Bang. Itu Bang. The Bu Greget Bampol. ini apalah, turunin aja deh The Greget itu deh. Degreget ya. Dek, di sini bentar lagi maghrib ya. Nanti kalau misalnya saya turun, parkir di sini aja ya. Boleh kan ya? Siap, Iya, siap Bang. siap Bang. Siap Bang. Iya, alhamdulillah. Parkir aja Bang. Siap perintah. Iya. Hati-hati Bang. Iya, banyak bampol. Ada yang tanya tadi tuh Bang Ari siapa tuh? Bampol itu apa katanya? Aku pun tidak tahu. Ya, Bang Erik. Bang Erik. Ya, Agama apa Bang? Kristen. Agama Kristen. Silakan. Ya, silakan Bang. Ada sedikit lagi waktunya Bang Zuma. Sedikit lagi. Ya, silakan Bang. Ini saya cuma mau tanya, kenapa kok bisa ribut soal nama Allah itu? Padahal sebenarnya mau dibilang itu kan cuma kesalahan LAI aja itu. Kalau menurut saya, kesalahan LAI itu nggak ada hubungan sama apa namanya nama Allahnya orang Kristen. Itu cuma hanya pure kesalahan LAI kalau menurut saya. Jadi baiknya nggak usah dipeributkan soal nama Allah itu sendiri kalau menurut saya sih. Iya, menurut abang, karena abang yang dienakkan, karena memang itu misi agama abang. Bagaimana bisa mengkristenkan seluruh bangsa, kan gitu bang. Tapi kami umat Islam ini yang dikorbankan. Banyak anak-anak kami yang kena tipu. Karena mereka menyangka bahwa Tuhan Kristen dan Tuhannya Islam itu sama. Padahal Tuhan kita kan berbeda. Anda menuhankan roh, sedangkan kami menuhankan pencipta roh, kan gitu. Tapi Nah, itu dia. saya pelajari sejarah, termasuk sejarah peradaban bahasa Indonesia. Ya. Bahasa Indonesia itu sendiri, orang Arab berdagang ke Indonesia, otomatis bahasa-bahasa dari peradaban Arab itu Ya. Indonesia ambil gitu. Banyak serapan-serapan kata dari Arab yang diambil oleh bangsa Indonesia, termasuk kata Alkitab dan kata Allah itu sendiri. Dan LAI hanya mempergunakan kata itu untuk melengkapi, bukan untuk seolah-olah mencuri kata Allah atau mengambil kata Allah itu sendiri. Itu sebenarnya kesalahpahaman saja itu. Kalau Bukan menurut saya. bukan kesalahpahaman. Itu kesalahan yang disengaja, kesalahan yang dibuat-buat. Iya. Itu kesalahan. Tapi ini nggak ada hubungan sama. Tapi ini nggak ada hubungannya sama agama. Itu hanya ada kesalahan hubungannya LAI bang. saja. Ada hubungannya bang. Karena agama Anda itu bisa eksis karena adanya lembaga tersebut. Agama Anda bisa memiliki tokoh-tokoh pengajar karena adanya sekolah-sekolah tinggi, STT, sekolah tiga Agama Tuhan. konsepnya besar. Kan begitu. Ini hanya kesalahan satu negara. Agama itu Ya besar, itu dia. bukan hanya di Indonesia. Nah sekarang kalau Anda sudah sadari itu, salah enggak kalau umat Islam itu kemudian membuat bereaksi terhadap keyakinan Anda? Salah Jangan enggak? salahkan agama. Oh salah, Jangan salahkan agama Anda yang salah, Bung. Di dalam, LAI, Bung, bukan Bung, agamanya. Bung, agama Anda itu yang mengajarkan untuk berpura-pura. Agama Anda yang mengajarkan untuk licik, cerdik. Agama Anda yang mengajarkan untuk mengelabui. Pelajari Bibelnya supaya Anda paham.
Apa yang dilakukan oleh lembaga Bible Indonesia itu amanat Bible memang. Saya di sini bukan untuk berantem, saya di sini cuma memang untuk kita tidak berantem. Saya hanya meluruskan pemahaman awam Anda terhadap Kristen. Dengarkan, Anda mengatakan bahwa kata Allah itu adalah apa tadi? Anda katakan apa tadi kata Allah itu? Saya diserap dari bahasa Arab. Anda keliru. Kata Allah itu bukan serapan. Itu bukan serapan. Kata Allah itu banyak serapan-serapan bahasa Arab yang diambil. Memang banyak. Betul. Memang banyak. Peradaban bahasa Arab. Betul. Tetapi serapan bahasa Arab yang muncul di Indonesia itu didudukkan pada porsi yang sesuai dengan asalnya. Contoh, ketika Indonesia menyebut kata Nabi, Nabi adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasul, utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah, nama Tuhan dalam bahasa Arab. Kitab Anda diterjemahkan bukan ke dalam bahasa Arab, Bung. Kitab Anda diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Semua kata diterjemahkan dalam bahasa Arab. Cuma ada berapa kata itu aja yang kulihat. Nah, yang termasuk kata Allah. Bahasa Indonesia itu sendiri. Gitu. Bahasa Indonesia mengambil beberapa serapan kata, bukan beberapa tapi banyak. Bukan yang saya lihat bukan cuma di Alkitab, banyak sekali serapan kata dari bahasa Arab. Iya, dan itu dimanfaatkan oleh agama Anda yang memang mendapatkan amanat agung untuk mengkristenkan seluruh bangsa. Kesempatan menggunting di dalam lipatan. Kok nggak ada hubungannya, Bang? Coba Anda baca Filipi 1 nomor 18. Enggak, saya di sini hanya ingin berbicara soal serapan kata dari LAI dan bahasa Arab itu sendiri. Oke? Iya. Karena kalau secara pribadi sekarang begini, ya ini kata Alkitab itu bahasa Indonesia. Menurut saudara, Alkitab itu bahasa Indonesia? Alkitab iya bahasa Indonesia. Itu dari bahasa Arab. Kata siapa Alkitab itu bahasa Indonesia, Bang? Kata siapa kata Alkitab itu bahasa Indonesia? Diambil dari bahasa Arab, diambil dari serapan kata Arab. Tidak ada itu akal-akalan Anda saja. Alkitab itu tetap saja bahasa. Alkitab di Google Translate itu kalau diterjemahkan dalam bahasa Arab. Bung, Alkitab itu bukan bahasa Indonesia. Alkitab itu adalah bahasa Al-Quran yang ada di Al-Quran. Bahasa Indonesia bukan menyebut Alkitab. Kitab itu bahasa Arab. Kitab bahasa Indonesianya buku. Al-Quran itu sendiri dari bahasa Arab juga kan? Nah, ini tidak ada kaitannya dengan itu. Kitab itu bahasa Arab, artinya buku bahasa Indonesianya. Nah, kenapa Anda menyebut kitab Anda dengan menggunakan bahasa Arab? Itu pengaruh serapan kata, pengaruh tidak ada. Arab. Kitab itu artinya buku, artinya sang buku. Yang saya maksud itu pengaruh peradaban. Kalau Anda ingin menggunakan bahasa Indonesia, Bible Anda sebut sang buku. Kenapa larinya ke Alkitab? Kenapa ke Alkitab? Kenapa nggak menyebutnya sang buku? Begini Bang Suma. Ini saya cuma hanya menjelaskan. Tidak saya terlalu berdebat soal kata Allah itu harus sendiri. Bang, kebenaran itu harus diluruskan. Nyawa pun dipertaruhkan demi kebenaran. Masa gara-gara suara aja Anda nggak berani? Bahasa itu pengaruh peradaban suatu bahasa. Lucu ente ini. Kan Anda menggunakan bahasa Indonesia kan? Bukan menggunakan bahasa Arab kan? Sebut aja kitabmu, sebut aja kitabmu sang buku atau buku-buku atau kumpulan buku-buku. Kenapa harus menggunakan bahasa nama lain daripada Al-Quran? Alkitab itu nama lain dari Al-Quran. Kenapa Anda menggunakan nama lain daripada Al-Quran? Kenapa Anda gunakan aja sang buku atau kumpulan buku-buku atau clipping? Kenapa Anda gunakan itu? Kenapa harus menggunakan nama lain dari kitab suci Al-Quran? Ada nggak? Sekarang saya tanya, ada nggak orang Arab, orang Kristen di Arab sana yang pakai kata Alkitab? Sekarang saya tanya, ada nggak? Itu di Arab, Paman. Kau jangan beralibi seperti itu. Kau ditertawakan. Itu di Arab. Ini di Indonesia. Ya, mereka dengan di Indonesia. Dasar licik.
Apa pula? Kutanya dulu samamu, kutanya dulu. Kitabmu itu diterjemahkan ke dalam bahasa Arab atau ke dalam bahasa Indonesia? Kitabku itu Alkitab ya, isinya, seluruh isinya ya, itu kan saya tanya, Bibelmu itu diterjemahkan. Bahlul, udah kau turun. Indonesia. Kamu turun. Kamu dengan pendeta yang lain itu sama aja, suka nipu. Nipu dong. Katamu kitab dari Belanda diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia kan? Iya kan? Bukan ke dalam bahasa Arab kan? Hah? Ke dalam bahasa Arab atau ke dalam bahasa Indonesia? Kan ke dalam bahasa Indonesia. Tapi karena ada amanat agung di dalamnya, supaya orang semua menjadi pengikut agamamu, ya kamu jadikan pola yang dipraktekkan Paulus menjadi pola untuk menjadikan orang di Indonesia ini menjadi karisteng. Orang Islam awam gak paham, tapi saya yang belajar Bible paham. Orang Indonesia gak ngerti. Dengan mudahnya kalian bisa tipu, tapi saya mengerti Bible, tidak bisa kamu tipu. Coba kau baca 1 Korintus 9 nomor 20-21. Kepada orang Yahudi ngaku Yahudi, kepada orang Yunani ngaku Yunani, kepada penganut Taurat ngaku penganut Taurat, meskipun aku tidak taat Taurat, tapi aku berpura-pura jadi penganut Taurat. Supaya apa? Supaya aku banyak memenangkan penganut Taurat. Apa itu namanya? Kepada orang Islam, sekalipun saya tidak menyembah kepada Allah, tapi saya pakai kata Allah supaya banyak memurtadkan orang Islam. Itu kaidah di dalam agamamu. Itu kaidah. Filipi 1:18. Yesus diberitakan dengan maksud mengelabui, dengan maksud pura-pura, dengan maksud menipu. Aku tetap bersuka cita. Itu dalam kitabmu. Itu sudah perintah. Jadi jangan kau berpura-pura di sini. Wah, itu cuman bahasa serapan nenekmu kiper. Itu yang kamu pakai untuk menipu. Kan itu loh. Baca itu, baca Bible. Yesus diberitakan baik dengan maksud jujur, baik dengan maksud palsu, ya, atau mengelabui, atau berpura-pura, atau alasan yang dibuat-buat, atau dengan maksud jujur. Aku tetap bersuka cita. Berarti bisa Yesus diberitakan ke orang lain dengan cara-cara mengelabui, dengan cara-cara berpura-pura, dengan cara-cara tidak jujur, dengan cara-cara alasan yang dibuat-buat. Gitu loh. Jadi jangan kau ajarkan saya. Kau sudah di awal sudah mengakui, oh itu kesalahan, itu memang kesalahan. Saya sudah akui itu kesalahan. Nah, kamu sadar itu kesalahan kok. Kau pelintir lagi. Udah paham kau agamamu punya kesalahan besar. Kau berpura-pura lagi nggak tahu. Ada bampol. Maaf kawan. Maaf. Saya rehat sejenak ya adik-adik sekalian. Akhi, rehat dulu sebentar aja. Habis maghrib kita mengudara kembali ya. Iya bang, Ya. ditunggu Kalau- ya bang. Siap bang. Kalau ada bampol, sampaikan maaf saya ya. Saya hilap. Kalau dia mau berdamai dengan dibayar, suruh kirim nomor rekeningnya ya. Seperti biasa. Sakit empedu yang diingat Bang Suma ya, seperti biasa. Lanjut dulu, sahabat-sahabat sekalian. Siap. Sementara Oke, Bang. saya siap-siap untuk ibadah. Yuk lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.